Alhamdulillah kita masih bisa duduk sebentar, walaupun mungkin tidak mungkin menunggu di waktu yang seperti yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kalau sekarang saja terbit matahari jam 6.45, sekarang terbit matahari jam 6.45, baru boleh salat. Kalau ingin melakukan salat penutup paket subuh pun jam 7 atau jam 7:05 baru bisa melakukan salat. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Yakin itu maksudnya kan ini zikir mohon ampun. Setelah pengakuan dosa, lalu memohon ampun. Ku akui ya Allah, ku akui nikmat-Mu kepada aku, ku akui dosaku kepadamu, ku akui ya Allah, begitu hinanya, begitu rendahnya aku, maka ampunkanlah. Tidak ada yang bisa mengampunkan kecuali Engkau. Baca dengan tahu makna. Jadi ini yang menghafal Sayyidul Istighfar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah, semua pengurus masjid, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan surganya insyaallah. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang sunnah yang dilakukan Nabi sepanjang hari, mulai dari subuh sampai ke subuh. Terakhir kita sudah membahas bahwa Nabi SAW ketika selesai salat subuh beliau berzikir, yaitu zikir yang diperuntukkan untuk salat, zikir ba'da salat. Jadi ini zikir yang langsung dituntun oleh Nabi, kalimah-kalimah setelah salat, bukan hanya setelah salat subuh. Namun karena kita membahasnya beraturan, maka Nabi membaca zikir-zikir yang memang diperuntukkan zikir ba'da salat. Nah, setelah selesai Nabi berzikir dengan zikir ba'da salat, apalagi yang dilakukan Nabi SAW, yaitu Nabi duduk di tempat beliau salat sampai terbitnya matahari. Salah satu daripada kebiasaan Nabi, dan ini perbuatan sunnah bukan wajib, adalah Nabi senantiasa menunggu terbitnya matahari di tempat beliau salat. Artinya beliau tidak pulang ke rumahnya sampai terbitnya matahari. Dan ini berdasarkan keterangan beberapa hadis,
Di antaranya dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza shalla al-fajr, Nabi itu kalau solat subuh, kalau sudah selesai solat subuh, jalasa fi musallahu maka beliau duduk di tempat beliau solat, hatta tatlu'a asy-syam hasanan, sampai benar-benar matahari terbit. Jadi sempurna terbit. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan dari Sam'u bin Harbin radhiyallahu anhu qala, qultu li Jabir bin Samrah. Jadi kata Sam'u bin Harbin, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Samrah, akunta tujalis Rasulullah, apakah engkau pernah duduk-duduk bersama Nabi? Qala na'am kathiran, kata Jabir, ya sering, kata Jabir, aku sering duduk bersama Nabi. Kana la yaqumu min musallahu allazi yusalli fihi subha hatta tatlu'a asy-syam. Nabi itu, kata Jabir, beliau sering duduk setelah solat subuh sampai benar-benar terbit matahari. Hadis riwayat Muslim juga dengan derajat yang sahih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya ini salah satu amalan Nabi, yaitu menunggu terbitnya matahari setelah solat subuh. Dan tentu keadaan di masa lalu berbeda dengan keadaan di kita sekarang. Kita hari ini terbebani oleh dunia kita. Kita terbebani oleh beban-beban dunia. Kita harus masuk kantor, makanya kita kadang-kadang tidak bisa melaksanakan sempurna seperti Nabi SAW. Adapun orang yang tidak masuk kantor, maka dia juga tidak bisa duduk, karena dia harus mengantarkan anaknya ke sekolah. Banyak kegiatan dunia. Kalau dulu tidak ada fingerprint, sekarang jam 7 wajib fingerprint. Dulu di masa Nabi tidak ada, dan tidak ada yang PNS satu pun di masa Nabi, sehingga semua bekerja itu rata-rata berdagang. Rata-rata mereka berdagang, dan mereka bebas untuk memilih waktu berdagang. Makanya dunia dalam genggaman mereka. Jadi di masa Nabi itu dunia itu digenggam, bukan dunia yang menggenggam. Sekarang kita digenggam oleh dunia. Kalau tidak sampai ke kantor jam 7, terlambat fingerprint saja 5 menit, dikurangi gaji 100.000 di sebahagian kantor, terutama yang BUMN. Terlambat gara-gara ingin mengikuti sunnah Nabi ini, bisa jadi 3 kali ikuti sunnah Nabi, kita betul-betul dimutasi, dipindahkan, dipecat. Apa alasan dipecat? Mengikuti sunnah Nabi. Kan hanya mengatakan ada dengar. Nah, makanya beban dunia hari ini telah membuat kita tidak banyak bisa bersama Allah. Semua kita, artinya memang begini settingan dunia. Dulu merata Nabi dan sahabat setelah selesai zikir solat, mereka duduk. Alhamdulillah kita masih bisa duduk sebentar, walaupun mungkin tidak mungkin menunggu di waktu yang seperti yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kalau sekarang saja terbit matahari jam 6.45, sekarang terbit matahari jam 6.45, baru boleh solat. Kalau ingin melakukan solat penutup paket subuh pun jam 7 atau jam 7:05 baru bisa melakukan solat. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, baik. Jadi setelah Nabi
berzikir untuk solat, Nabi duduk menunggu terbit matahari. Nah, dalam masa penungguan itu apa yang Nabi lakukan? Dalam masa menunggu untuk terbitnya matahari, apa yang Nabi lakukan? Apakah ada tausiah seperti kita hari ini? Nabi itu kalau tausiah itu nggak ada jadual. Nabi kalau ingin memberi khutbah tausiah itu nggak ada jadual. Jadi ya kapanpun yang dibutuhkan oleh Nabi memberitahu, beliau lakukan. Ada kalanya ba'da salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kadang-kadang beliau langsung memberitahu kalau itu penting sekali. Bahkan dalam salah satu hadis, Nabi habis salam kanan, salam kiri, tiba-tiba beliau bangkit. Beliau bangkit langsung menuju ke salah satu rumah istrinya. Sahabat terkejut semuanya. Ada apa? Kok Nabi langsung bangkit? Tentu kebiasaannya berzikir, tapi hari itu langsung bangkit menuju ke salah satu rumah istrinya. Ini hadis. Kemudian tidak lama Nabi nampak kembali ke musalla, Nabi balik ke masjid. Disitulah sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi setelah salam aku teringat ada emas yang belum kusedekahkan, ya, makanya aku bergegas menuju ke rumah istri, salah satu istrinya, tidak disebutkan dalam hadis, untuk mengambil emas itu dan disedekahkan. Jadi begitu kadang-kadang kejadian pada Nabi, apa yang teringat atau turun wahyu langsung disampaikan kapanpun, dimanapun. Jadi yang tausiah khusus kecuali Jumaat itu tidak terjadi secara beraturan. Nah, jadi kalau begitu, apa yang Nabi lakukan untuk menunggu terbitnya matahari? Nabi mengajarkan dan melakukan zikir-zikir pagi. Jadi atau lebih sering disebut zikir pagi sore. Jadi tadi setelah selesai zikir solat, itu muqayyadnya dengan solat, terikat dengan solat. Setelah zikir itu selesai, itu ditambah oleh Nabi melafazkan zikir-zikir tertentu yang kemudian disebut zikir pagi sore, dikumpulkan oleh para ulama lalu menyebutnya zikir pagi sore karena dilakukan di waktu pagi dan lakukan sore. Nah, zikir pagi itulah yang dibaca oleh Nabi satu persatu sambil menunggu datangnya waktu terbit matahari. Nah, di antara zikir-zikir itu yang diajarkan Nabi dalam banyak hadis, di antaranya yaitu Nabi mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini sering kita ucapkan. Lalu Nabi berkata, man qalaha 10 marrat hina yusbih, barang siapa mengucapkannya 10 kali ketika di waktu subuh, maksudnya setelah zikir salat, yang mengucapkannya 10 kali, kutiba lahu biha mi'atu hasanah, maka Allah akan berikan pahala kebaikan untuknya 100 kebaikan. 10 kali baca ini diberi pahala 100 kebaikan. Wa yuhyi wa muhyi anhu biha mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan. Jadi kalau ada dosa kecil, silap, kita dihapuskan 100 kesalahan. Wa kana lahu adla raqabah, lalu Allah berikan pahala untuknya seperti membebaskan budak. Sedangkan membebaskan budak itu puluhan juta dibutuhkan, bahkan bisa ratusan, tergantung model budak. Kalau budaknya kakak Tuhan, yang agak murah macam dulu. Ini bukan orang tua hari ini agak murah-murah ke dulu, karena tergantung kekuatan budak.
tergantung kekuatan budak bisa bekerja atau tidak. Jadi mahal. Wa hufidha biha yawma izin hatta yumsi. Yang membaca zikir ini di waktu subuh, maka Allah jaga dirinya sampai datangnya sore. Jaga apa ini? Jaga dari maksiat, bukan jaga badan. Jadi jangan mengira kita kebal kalau baca doa ini. Jangan mengira bahwa kita tidak tertabrak. Jadi baca la ilaha illallah itu 10 kali, lalu kita merasa kita aman badan. Badan ini enggak aman, Pak. Orang soleh saja itu bisa meninggal dalam jurang, tertabrak dan banyak. Dulu waktu kecil saya mengaji di Biren. Saya lahir di Biren, ngaji di Biren. Kami mengaji di Darul Istiqamah. Waktu itu Tengku Denong tahun 85-an. Yang terkenal di situ Tengku Denong. Jadi kalau tingkat Biren saat itu bersama Malanga itu dikenal oleh sesama ulama. Beliau meninggalnya di mana? Di Selawah, masuk ke dalam jurang bersama rombongan tengku-tengku yang lain. Masuk ke jurang tahun sekitar 85-an begitu. 85-an, 80-an. Jadi jangan kira bahwa kita ini kalau mengamalkan zikir ini anak kena sapu aman badan, enggak. Bahkan kalau kena di badan menjadi salah satu tanda kasih sayang Allah. Bukankah Nabi telah mengatakan salah satu yang membuat mendapatkan pahala bonus syahid yaitu meninggal, semuanya berurusan dengan menderitanya badan. Meninggal tenggelam syahid, pahala syahid. Meninggal terbakar, meninggal mabetul, sakit perut, baik ginjal, cuci darah, pokoknya apa yang ada di dalam perut membuat kita meninggal. Asam lambung, kalau asam urat sangat ada mengampun dan apa. Pokoknya yang perut, kata Rasulullah, al-badan yaqtuluk, perutmu membunuhmu, engkau syahid. Kalau perutmu membunuhmu, engkau syahid. Tapi kalau engkau membunuh perutmu, neraka. Jadi meninggal tertimpa seorang perempuan meninggal ketika melahirkan, lalu meninggal terkena ta'un, penyakit wabak COVID, itu meninggal syahid, pahala syahid. Kemudian meninggal ditimpa oleh sesuatu, ditimpa. Jadi apakah jatuh bangunan atau ditimpa, digilas oleh truk? Kita kan mengatakan bro kan mati digilas oleh truk. Padahal itu mati dalam keadaan mendapat pahala syahid. Jadi bahkan badan bisa menjadi penyebab dapatnya pahala yang besar. Biarkan Allah yang menentukan cara meninggal kita. Kalau Allah melihat bahawa ini hamba harus masuk surga, maka dibuat oleh Allah meninggal dalam keadaan-keadaan yang baik. Cuma manusia tidak mengerti yang baik itu di dalam pandangan Allah bagaimana. Makanya Nabi menjelaskan sedikit di antaranya. Baik, jadi dijaga oleh Allah yang melafazkan kalimat ini 10 kali di waktu subuh, dan barang siapa yang melafazkannya di waktu sore, kana lahu mislu zalik, maka Allah berikan pahala sama seperti yang melafazkannya di waktu subuh. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan derajat yang sahih. Lalu kemudian Nabi membaca lagi, yaitu hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Nabi baca, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahumma inni as'aluka min khairi hazihi al-lailah wa khairi ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal harami was su'il kibari wa fitnatid dunya wa azabil qabri. Kata Rasulullah, wa iza asbaha qala zalika, barang siapa di waktu pagi mengucapkan itu, maka dia akan dijaga sampai sore harinya.
dan dia akan dijauhkan dari kejahatan sampai sorenya. Jadi dijaga ini sama seperti tadi, dijaga agar jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Allah kalau menjaga kita, yang dijaga adalah iman kita. Yang dijaga iman, karena seburuk-buruknya kematian adalah kematian ketika sedang keluarnya iman. Nabi mengatakan, seseorang iza sariqa, ketika mencuri, maka imannya keluar sampai dia selesai dari mencuri. Jadi orang ketika sedang melakukan pencurian, imannya keluar, tidak mau bersamanya, sampai selesai dia melakukan pencurian, baru imannya masuk kembali, kata Nabi. Begitu juga orang yang berzina. Begitu juga orang yang berzina, ketika sedang berzina, imannya keluar. Imannya keluar dan baru kembali ketika dia selesai berzina. Makanya kalau meninggal sedang berzina, meninggal dalam keadaan tanpa iman, itu hadis tadi. Meninggal ketika melakukan maksiat, meninggal sedang keluarnya iman. Ini yang dijaga oleh Allah dengan bacaan-bacaan tadi, Allah jaga. Jadi ketika kita ingin melakukan maksiat, ada yang berbisik. Karena kan kita ada dua bisikan, ada rinnah, ada bisikan syaitan, dan ada bisikan malaikat. Ketika malaikat membisikkan itu, Allah suruh bisikkan, jangan lakukan, jangan lakukan. Nah, ini kekuatan yang dijaga Allah melalui bacaan yang kita harapkan perlindungan dari Allah tadi. Kemudian disunnahkan setelah subuh juga, di waktu subuh itu membaca Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Jadi raja istighfar itu habis zikir salat, sambil menunggu terbit matahari, di situ dibaca zikir Sayyidul Istighfar. Dan kita sudah tahu tentu isinya, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini zikir ini kalau dibaca, wa man qalaha minan nahar muqinan biha, barang siapa yang membaca di pagi hari, yang baca di pagi hari dalam keadaan yakin. Yakin itu maksudnya, kan ini zikir mohon ampun. Setelah pengakuan dosa, lalu memohon ampun. Ku akui ya Allah, ku akui nikmat-Mu kepada aku, ku akui dosaku kepadamu, ku akui ya Allah, begitu hinanya, begitu rendahnya aku, maka ampunkanlah, tidak ada yang bisa mengampunkan kecuali Engkau. Baca dengan tahu makna. Jadi ini yang menghafal Sayyidul Istighfar ini, dilihat terjemahannya supaya bisa menimbulkan keyakinan. Karena ada model baca, model tadanya nyampe yang kau baca, oh Sayyidul Istighfar, apa maknanya? Oh kau baca aju apa kelakir Allah, oh halu depu pun kelakir. Maka malaikat pun akan mengatakan, oh halu depu sih. Jadi bacalah dengan mengetahui terjemahannya, jadi masuk di hati. Itu bisa meneteskan air mata dengan semua dosa kita yang telah berlalu. Kata Rasulullah, barang siapa yang membacanya di waktu pagi, yakin sekali mohon ampun, ya, dia yakin, dia berfikir, ya Allah begitu banyaknya dosaku, ampunkanlah ya Allah. Dia yakin sekali. Apa kata Nabi? Famata min yaumi, kalau dia meninggal di hari itu, qabla ayyumsi, sebelum sore, sebelum maghrib. Jadi pagi sempat baca itu, sebelum maghrib meninggal. Kita kan enggak tahu meninggal, bisa jadi keluar dari sini ketabrak meninggal, kan? Fahuwa fi ahlil jannah, fahuwa min ahlil jannah, maka dijamin dia masuk surga. Wa man qalaha minal lail, barang siapa yang membaca di waktu sore atau malam, habis maghrib, habis zikir maghrib, habis zikir salat, dia ucapkan sekali itu, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin sekali memohon kepada Allah, famata qabla ayyusbih, kalau mati sebelum datangnya waktu subuh.
Habis maghrib, habis salat maghrib, habis zikir, baca sekali, lalu meninggal sebelum salat subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dijamin dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, banyak jalan menuju surga. Karena kita semua diberi Allah kelebihan masing-masing. Ada yang banyak rezeki, diberi kemudahan bersedekah. Ada yang banyak rezeki, tidak mau sedekah. Maka yang diberi kemudahan untuk bersedekah itu Allah pilihkan dia agar menuju ke surga. Tapi enggak semua kita banyak rezeki. Untuk diri sendiri saja enggak cukup, untuk isteri tidak cukup, apalagi isteri mepep-pep selalu, minta belanja uang 10 juta, mana cukup-cukup. Itu contoh. Tapi isteri di sini enggak ada. Isteri di sini mintanya 11 juta. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak ada yang ahli sedekah, ada yang enggak ada harta tapi suka tolong orang. Suka tolong orang, dia bisa masuk surga dengan pertolongan. Ada yang enggak nolong orang, tapi kadang-kadang dia memikirkan kemaslahatan umum. Dia tutup lubang di jalan. Bukaji yang kemaslahatan umum, dia buka lampu jalan. Asal lampu jalan mati, dia mengatakan apa? Bahlung gantung. Mudah-mudahan begitu orangnya. Itu juga bisa menuju ke surga. Dan salah satunya mereka yang istiqamah memohon ampun melalui sayyidul istighfar. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Itu ucapkanlah sekali pagi. Jadi sekali saja cukup. Habis ini misal kita ni mau pergi pulang, ucapkan sekali. Kemudian nanti maghrib, boleh sebelum maghrib, boleh setelah maghrib, ucapkanlah sekali. InsyaAllah kalau sudah terbiasa, mati kita apa? InsyaAllah aman. Amin insyaAllah. Namun jangan berfikir ini pendukung utama, enggak. Yang salat, yang rukun Islam itu kunci. Jangan sampai cuma baca-baca ini tapi enggak pernah solat. Ini kasalah, yang kadi pelangu ledin. Ini pendukung agar semua amal kita menyebabkan kita masuk surga. Kemudian Nabi juga membaca dalam hadis yang lain. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i juga dengan derajat yang sahih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Wa iza amsa, kalau sore hari dia baca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ini bisa Bapak dapatkan, beli buku saku, ada dijual buku saku, itu zikir pagi petang. Amalkan saja itu sambil menunggu subuh. Nanti menjelang maghrib sekali, orang yang mengamalkan zikir pagi petang ni, itu insyaAllah masuk semua yang hadis-hadis ini. Nah, zikir pagi petang itu Nabi tidak mengumpulkan zikir pagi petang itu, namun Nabi mengucapkan hadisnya ini. Nah, yang kumpulkan itu pertama sekali adalah para ulama, dan populernya di tangan Syekh Hasan Al-Banna yang mengumpulkan zikir pagi petang. Salah satu daripada ulama di Mesir yang mendirikan Ikhwanul Muslimin, beliau mengumpulkan zikir pagi sore dari hadis-hadis Nabi. Makanya dia enggak beraturan. Dah baca 3 kena tergeruk kedih, nanti beda ulama beda urutannya, itu tidak mengapa. Nah, berikutnya ini banyak sekali Pak, saya tidak baca semuanya, nanti yang penting-penting saja ini 2 menit lagi kita cukupkan. Lalu juga Nabi membaca di waktu pagi dan di waktu sore, yaitu ma min 'abdin yaqulu fi sabah kulla yawmin wa masa'in kulla lailah. Kalau ada seorang hamba membaca setiap hari di pagi dan sore, yaitu kalimah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, salasa marrat. Yang baca di pagi hari 3 kali, lalu kemudian baca di sore hari 3 kali, lam yadurruhu syai', maka hari itu dia tidak bisa dimudaratkan oleh siapapun, makhluk apapun. Enggak datang mudarat. Maksud enggak datang mudarat, apapun yang orang buat ke kita tidak bisa memberi celaka. Ditabrak, disihir,
mungkin akan terjadi, tapi sihirnya enggak berpengaruh kalau istiqamah baca ini. Jadi digigit sama ular ada, tapi racunnya enggak jalan. Dan itu dibuktikan dengan hadis-hadis yang lain. Ada sahabat yang digigit oleh kalajengking, tapi kemudian tidak berefek. Jadi ketika ditanya apa yang menjadi rahasianya, ternyata beliau membaca sunnah Nabi ini di setiap pagi dan sore 3 kali. Maka ini salah satu doa perlindungan yang paling dahsyat. Sayangnya kita terlewatkan dari proses penjagaan diri ini. Kemudian ini terakhir Pak, tapi tidak terakhir di sini. Nggak mungkin kita habiskan di sini, tapi nanti Bapak beli buku pagi sore itu lengkap semuanya hadis-hadis di situ tentang yang baca. Satu lagi yang terakhir yang sering kita dengarkan, yaitu Nabi juga membaca zikir waktu subuh. Ma min abdin muslimin yaqulu hina yusbih wa hina yumsi salasa marrat. Barang siapa yang membaca di waktu pagi dan sore 3 kali pagi, 3 kali sore, apa kalimahnya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Atau dalam hadis yang lain, wa bi muhammadin nabiyya illa kana haqqan 'ala Allah ayyurdihi yaumal qiyamah. Yang membaca ini 3 kali pagi, 3 kali sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, boleh ditambah wa rasulah, maka Allah wajib bagi Allah, haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, untuk meridainya yaumal qiyamah, meridainya di hari kiamat. Ini bacaan ini zikir pagi sore juga. Namun juga bacaan ini termasuk bacaan setelah azan. Setelah azan. Jadi bacaan setelah azan itu kan yang pertama disuruh dulu baca salawat, lalu disuruh baca doa wasilah, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, lalu kemudian disuruh baca doa ini. Maka yang membaca 3 doa ini, dia mendapatkan pahala seperti muazzin, dan wajib bagi Allah meridainya di hari kiamat. Kan ini tauhid, ini bacaan tauhid ni Pak. Aku ridha Tuhan Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabiku. Ini kan bacaan paling tinggi yang menyelamatkan kita di akhirat. Itu yang paling hebat adalah tauhid kita. Tauhid paling hebat itu akidah kita. Allah itu melihat amal setelah melihat akidah. Akidah tidak benar, amal dihapus semua. Akidah benar, amal sedikit bisa tertolong. Walaupun nanti jeruak sedikit dalam neraka tapi bisa ditolong, bisa dimasukkan ke dalam surga kalau akidahnya benar. Baik, demikian untuk pagi hari ini. Nanti dilihat sendiri dengan berbagai zikir-zikir setelah zikir solat subuh.